Shalom, welcome to our program once again. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. Remember, when you digest the word of God in you, it strengthens you, strengthens your spirit, soul, mind and body. Karena waktu saudara makan firman Tuhan pasti yaitu menguatkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. How much more when you are fasting, you need to get more of the word so that it will fill you up. Dan berapa lebih lagi yaitu waktu saudara sedang puasa, yaitu karena saudara akan memakan atau mengisi tubuh saudara atau jiwa dan roh saudara lebih lagi dengan firman Tuhan. Hallelujah. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. We thank you for your strength to sustain your people. Dan kami berterima kasih hanya kekuatan-Mu saja yang tetap mendukung dan menjaga umat-Mu. And we also pray, God, that you will give them understanding as they sit at your feet to listen to your word. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan pengertian kepada mereka selagi mereka duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman. And I pray, God, that you anoint your servants. Dan saya berdoa Tuhan, Engkau saja kiranya mengurapi hamba-Mu. And we pray also, God, that you will speak through them and only your words shall be spoken. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri berbicara melalui mereka, dan biarlah hanya kata-kata daripada Engkau saja yang diucapkan. Amin. In Jesus' name, amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hallelujah. As we humble ourselves, we let the Holy Spirit to take control of this time. Selagi kita merendahkan hati kita semua di hadapan Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengambil alih segala sesuatunya. Amen. So this morning we want to speak about fasting and prayer on the 5th day. Dan puji Tuhan, ini adalah hari kelima dan kita tetap akan berbicara mengenai puasa dan doa. So a question to you, what will your rewards be for fasting? Jadi yaitu pertanyaan pada saudara sekalian semua, apakah yaitu upah saudara untuk puasanya saudara? And also there are many people asking, what would be my reward? Dan banyak juga orang yang kurang mengerti dan mereka menanyakan, apa sih upah saya? Apa yang saya dapat dari puasa saya? It is simple. Jawabannya sederhana, It will be related to whatever motivated you to start fasting. yaitu segala sesuatu apa yang memotivasikan saudara untuk mulai puasa. So what is it that you are seeking God for? Dan apakah yang saudara sedang cari? So, like for us, like now, we are collectively as united as one people, we are fasting for the nation. So let's believe God and let's have faith in God that He will bring to pass all the things that He need to do for the nation. Dan seperti apa yang kita lakukan, yaitu secara keseluruhan kita mengundang saudara sekalian itu puasa, dan di mana kita puasa dan doa yaitu untuk bangsa dan negara kita. And also, we need to establish all this prayer and fasting by faith and by our proclamation, declaration. Dan yaitu kita berdasarkan dari iman kita, dan kita juga menyatakan dengan iman kita. And we must expect to see that we will receive what we have been praying and fasting for, that the nation will be healed. Dan kita juga yaitu kita percaya bahwa segala sesuatu doa dan puasa kita, bahwa Tuhan sendiri akan menyembuhkan negeri kita. Amen. And the pandemic, how God will give us the way out and how to go through and how to come out strong. Dan yaitu dengan pandemik seperti ini yang melingkupi bangsa dan negara kita, biarlah Tuhan sendiri memberikan kita yaitu jawaban keluar bagaimana kita keluar melewati segala musim pandemik ini. Corruption in one day cannot be settled. Dan kita tahu yaitu korupsi dalam satu hari tidak bisa terselesaikan. So when we pray, we know there's some things that taking place, and slowly but surely in the next few generations, maybe all corruption will be gone. Tapi yaitu kita percaya dengan iman di dalam Tuhan, yaitu untuk kebaikan bangsa dan negeri ini, yaitu kita terus doa puasa. Kita percaya bahwa satu hari segala suatu korupsi itu tidak ada lagi negeri ini. And so we pray for the governments. Why? Because that we pray that they will rule the nation with justice and with fairness to everybody. Dan kita berdoa yaitu untuk setiap orang yaitu duduk dalam posisi pemerintahan, bahwa mereka yaitu akan memimpin seluruh bangsa negara ini dengan keadilan. And we are praying for the unsaved, we're praying for you. And so we believe God that we must receive, we must believe God and expect to receive from God. Maupun kita berdoa yaitu untuk keluarga kita atau teman kita yang belum mengenal siapa itu Yesus Kristus. Dan waktu kita doa puasa, di dalam pribadi kita, kita harus yaitu memiliki iman dan percaya bahwa kita telah menerima jawaban doa-doa kita.
At least fasting is very powerful tool, a spiritual tool that is powerful. Dan kita tahu bahwa puasa adalah alat rohani yang ampuh dan sangat berpotensi That can change one's life. dan dapat mengubah yaitu kehidupan seseorang. So the rewards are great. Dan kita lihat yaitu upahnya itu besar. And of course, you know, while we are fasting, there's a little bit of discomfort because we are actually starving our bodies. Dan kita tahu yaitu sedikit ada rasa tidak nyaman dalam tubuh kita karena kita nggak makan udah pasti lapar. And especially for all those who are doing the full fast. Terutama yaitu mereka yang melakukan 7 hari yaitu dengan air saja tapi tanpa makan sama sekali. And then if you are a meat eater, for you to just stay on the vegetable is a struggle, I think. Dan saya tahu kalau saudara yang suka makan daging, untuk saudara puasa doa hanya makan sayur, saya rasa itu pergumulan besar bagi saudara. So Scripture gives us a lot of things about fasting many times that brings incredible breakthroughs here. Dan kita tahu yaitu dari firman Tuhan kita lihat yaitu banyak kali di mana yaitu doa dan puasa menghasilkan terobosan yang besar dalam kehidupan mereka. For example, Moses fasted while he was preparing to receive the 10 Commandments in Deuteronomy chapter 9 verse 9 through 18. Seperti yaitu kita lihat ya Musa yang berpuasa di mana dia bersiap untuk menerima 10 hukum Taurat. Saudara bisa lihat referensinya di dalam Ulangan 9 ayat 9 sampai 18. So Moses fasted. So Esther fasted for the safety of the Jews. Dan kita juga tahu yaitu Esther yaitu di mana dia memanggil puasa untuk setiap orang berpuasa pada saat itu untuk keselamatan daripada bangsa Israel pada saat itu. In Esther chapter 4 verse 15 to 17. Dan tertulis di dalam kitab Esther 4 ayat 15 sampai 17. And we also know very famous man of God, Daniel, fasted when he needed the revelation and answer to his prayers. Dan kita tahu yaitu seorang hamba Tuhan yang terkenal yaitu Daniel yang tidak asing yang berpuasa ketika dia membutuhkan yaitu sebuah jawaban atau hikmat, dari sebab itu dia puasa dan doa. And Daniel chapter 10 verse 1 to 3. Itu referensinya di dalam Daniel 10 yaitu ayat 1 sampai 3. This is Daniel's is a vegetable fast. Dan Daniel di sini dicerminkan bahwa dia melakukan puasa sayur, jadi dia tidak makan daging sama sekali pada saat itu. And of course, our most fantastic Savior, Jesus Christ, fasted 40 days before embarking onto the earthly ministry. Dan kita juga tahu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dia puasa selama 40 hari tidak ada makan dan sebelum dia mulai pelayanannya di dalam dunia ini. Amen. So in Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Nah, itu tertulis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 2. Amen. So let us see what are the rewards, some of the rewards for fasting. Dan mari kita lihat bersama-sama apakah yaitu atau upah daripada puasa dan doa tersebut. Firstly, fasting subdues the flesh. Dikatakan yaitu bahwa puasa itu menundukkan kedagingan kita sendiri. In Matthew chapter 26 and verse 41. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 26 ayat 41. The spirit is willing but the flesh is weak. 26 ayat 41. Oke. Di bagian B dikatakan roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Okay, the spirit is willing but the flesh is weak. Sekali lagi dalam 41B dikatakan roh memang penurut tetapi daging itu lemah. So sometimes, you know, when you are fasting, you start thinking of all the food and oh my God, that's making you hungry only. Dan kadang-kala justru waktu puasa saudara, yaitu dimana saudara mikir, oh ya enaknya makan ini, makan itu, nah itu yang buat saudara jadi lapar. And we are operating, you know, in faith now. Okay, we are operating in faith and on God's word we are reading. Dan jangan lupa selama kita puasa, yaitu dengan kekuatan, yaitu berdasarkan iman dan yaitu kita makan, maksudnya kita baca firman Tuhan lebih lagi setiap hari. But life's problem don't stand still. Tapi kita tahu yaitu masalah dalam kehidupan itu tidak berhenti sampai situ saja. When we are fasting, they don't stop, they continue still. Yaitu waktu kita kita puasa, masalah kehidupan terus saja berjalan. The circumstances, all these things challenges us. Dan segala sesuatu yaitu
segala sesuatu di sekeliling kita itu atau masalah di sekeliling kita itu yang menantang kita, and they want to try to stop us dan mereka yaitu mencoba untuk menghentikan kita semua so that we will not be in tune with God. sehingga kita tidak lagi selaras dengan yaitu Tuhan kita. So if we give in to all this, we will fail. Dan jika kita menyerah kepada semua ini, kita sendiri yang akan gagal. And the danger of it is, God's word then is put aside. Dan masalahnya yaitu waktu kita goyah, kita menyingkirkan firman Tuhan. And then you can't focus on anything else but your problem and your circumstances. Sehingga saudara tidak bisa fokus akan hal-hal lain, tapi saudara itu hanya fokus kepada masalah atau lingkungan saudara sendiri, masalah pribadi. Of course, but if you allow it, dan itu terjadi sekali lagi jika saudara mengizinkan hal-hal itu mengganggu saudara. and if you allow it, then your flesh will take over your thoughts. Dan jika saudara mengizinkan masalah saudara mengganggu saudara, yaitu apa yang terjadi, kedagingan saudara yang mengambil alih pikiran saudara And your spiritual life. maupun kehidupan rohani saudara. But in times like that, you got to continue to be more in prayer and more in reading the word so that you will overcome and you break through, you overcome the flesh. Tapi justru masa seperti itu saudara, yaitu kita perlu yaitu benar-benar yaitu puasa lebih lagi sehingga saudara dapat bisa yaitu mengalahkan kedagingan kita semuanya masing-masing. So we see that these are times that it is necessary for fasting. Jadi kita lihat yaitu ini adalah waktu kita perlu untuk benar-benar puasa. So what happens to fasting will subdue the flesh and help open our spiritual ears. Dan jadi kita lihat di sini puasa akan menaklukkan kedagingan kita dan membantu membuka telinga rohani kita. So we can hear the voice of the Lord. Sehingga kita bisa lebih lagi mendengar jelas suara Tuhan. And so that we can have the necessary direction that is required to take action in our particular situation or circumstances. Dan menerima yaitu arah daripada roh Tuhan yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang saudara butuhkan di dalam situasi yang sedang saudara hadapi. Amen. Do you get what I just said? Bisa saudara ikuti? I believe you can. Yeah, if you cannot, then rewind and listen again later on. Saya percaya saudara bisa. Tapi kalau kurang jelas, yaitu kami mohon, yaitu setelah selesai saudara bisa replay lagi. The second thing is fasting brings the revelation of God to us. Yang kedua yaitu di dalam puasa yaitu akan memberikan hikmat kepada kita mengenai Tuhan atau Allah kita dalam kehidupan kita. So you know why I use the word revelation of God? Because God is the one that gives us the revelation. It is nothing to do with us. Kenapa saya mengatakan perwahyuan dari Tuhan? Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat memberikan perwahyuannya itu kepada kita. So when we fast, God will give us insight that we never seen or think about, and that we call as a revelation. Jadi karena waktu kita puasa ya Tuhan sendiri memberi yaitu pendalaman lebih lagi atau pengertian atau wawasan lebih lagi yang kita sebut perwahyuan. And that must be in line with the Word of God. Tetapi segala sesuatu perwahyuan kita dapat dari Tuhan itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Why did I say that? Because sometimes when our hearing, we can hear distorted, and then if it's not in line with the Word of God, then it is not God. Karena yaitu bisa aja telinga rohani kita kurang peka. Dan akhirnya kalau kita lihat itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, artinya itu bukan dari Tuhan. So once again, God will give you new insight once you communicate with Him, and when you are sitting down at His feet, you will have new insight. Dan sekali lagi yaitu waktu kita puasa, waktu kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri memberi kita yaitu pendalaman atau wawasan lebih dalam lagi. And then understanding of a situation or circumstances or for the family. Dan pengertian yaitu atau bagaimana caranya jalan keluarnya untuk keluarga saudara umpamanya. And so what I need to do or what I need to say or what I need to correct, that's how God will show us. Yaitu apa yang saudara perlu lakukan atau apa yang saudara perlu katakan, dan itu biarlah Tuhan sendiri yaitu memperlihatkan kepada saudara. And all these things comes when we begin to fast. So we are for example, we have been spending time with God and we hear God speaking to us, but when we start fasting
the zone becomes more clearer. Dan ya itu memang benar, kita bisa mendengar suara Tuhan dan lain-lainnya. Tapi apa yang inti daripada puasa? Itu waktu kita puasa, kita bisa lebih peka dengan suara Tuhan, sehingga kita bisa lebih jelas lagi dengan arahan Tuhan. It sensitizes you. Sekali lagi, yaitu membuat saudara lebih peka. So this will strengthen your faith and enable you to receive from God. Dan karena kita menjadi lebih peka, itu kita mendengar suara Tuhan lebih jelas, itu akan membangkitkan iman saudara dan menumbuhkan iman saudara lebih lagi di dalam Tuhan. So when we fast, we must always expect God to release to us. Dan waktu kita puasa ya gitu, kita harus selalu mengharapkan bahwa biarlah Tuhan sendiri yaitu membukakan itu semua kepada kita. You know, when number 3, fasting brings deliverance. Deliverance you must understand here the word deliverance. Dan yaitu hal yang ketiga, di mana puasa itu akan memberikan pembebasan bagi kita. And so the word deliverance here is actually salvation, saving you from something, giving you a breakthrough, giving you a miracle. That's what it means. Yaitu atau deliverance bisa juga pembebasan atau pelepasan. Yaitu apa yang dimaksud dengan deliverance, pembebasan, pelepasan, bisa saja keselamatan atau kesembuhan atau pemulihan dan lain-lainnya. Or even like an example like Isaiah 58 verse 4. Umpamanya Yesaya 58 ayat 4. Indeed you fast for strife and debate and to strike with the feast of wickedness. You will not fast as you do this day to make your voice heard on high. 58 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kamu puasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. So you must know how to fast. You must have the right way of fasting, not the wrong way. Jadi artinya yaitu kita harus tahu, yaitu waktu kita puasa, kita berpuasa dengan cara yang Tuhan kehendaki, janganlah dengan cara yang salah. And your motive must be right. Dan yang penting juga motivasi hati kita juga itu harus benar. And that's why God says in verse 5, He said, Is it a fast that I have chosen? A day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head like a bulrush and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast and an acceptable day to the Lord? Dikatakan ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abus sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. And so God doesn't take it lightly in this type of fasting. Jadi saudara lihat ya, itu di dalam janganlah kita menganggap remeh atau menganggap ringan yaitu puasa tersebut. So this and verse 6 says, Is this not the fast that I have chosen? Dan ayat 6 dikatakan, bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah To loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Ayat 6 sekali lagi dikatakan, bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap buk. So in this context is a bit different because you must read the entire chapter so you understand the context of this fasting. Jadi saudara, yaitu saudara di rumah, saudara bisa baca seluruh pasal Yesaya 58, itu bagus sekali, bicara mengenai yaitu puasa yang benar. And so how these people try to do wickedness and fast, but God say no. When we fast, we must break all the, I'm making it personal, so we must break it, all the bondages and all the things that doesn't please God. Jadi kita lihat di sini, saya buat lebih pribadi, yaitu waktu kita puasa, dalam waktu yang bersamaan kita harus membereskan yaitu kehidupan kita atau jalan-jalan kita, dan kita juga harus melepaskan segala kejahatan, segala sesuatu yang kita tahu tidak benar dalam kehidupan kita. Kita harus yaitu membereskan itu, melepaskan itu semuanya. So we must not have heavy burdens. Sehingga kita tidak ada beban yang berat. And we should not oppress people. Dan dikatakan di sini, dan janganlah engkau yaitu menekan orang lain. So if you are doing it, you got to let them go. You cannot do that.
Sekali lagi, jika saudara itu menekan orang lain, membuat susah orang lain, saudara, jangan kita berbuat jahat kepada orang lain. Kita juga harus melepaskan itu semuanya. And so, and also break the yokes of bondages. Dan juga yaitu melepaskan segala kuk belenggu. So as believers, we have already been delivered by Jesus Christ. Dan kita tahu, saudara, sebagai kita pengikut Yesus Kristus, kita semua telah dibebaskan dan dilepaskan oleh Yesus Kristus. The power of darkness has been destroyed by the Lord on the cross. Dan kita tahu yaitu kuasa daripada kegelapan itu telah dihancurkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. So the price is paid full. Artinya yaitu Yesus Kristus telah membayar penuh, yaitu harga penebusan kita semuanya. Then why is there some people who are Christians still having these problems or having these issues of bondages and all these things? Tetapi yaitu pertanyaan ada beberapa lagi ya, tapi kenapa ya ada beberapa orang Kristen kok masih ada belenggu-belenggu dalam kehidupan mereka? So if there's any form of oppressive yoke in the life of a believer, Atau yaitu jika ada suatu tekanan atau belenggu di dalam kehidupan seorang yang percaya, you can and you should be set free. dan saudara dapat dan saudara seharusnya maksudnya diri saudara sendiri dapat membebaskan yaitu semua kuk belenggu tersebut. First of all, you need to ask God to forgive you and ask Him to come and intervene for you. Pertama-tama yaitu apapun yang membelenggu atau bisa saja kebiasaan buruk dalam kehidupan saudara, yaitu saudara juga tahu nomor satu yaitu kita datang kepada Tuhan, menggunakan hati kita di hadapan Tuhan, kita minta pada Tuhan yaitu untuk ampuni segala dosa-dosa kita. Definitely there is a door that is open, that's why these things come in. Yaitu udah pasti karena diri kita sendiri yang telah membuka pintu tersebut. Dari sebab itu si iblis itu bisa masuk dalam kehidupan saudara. Amen. And so you need to ask God for forgiveness. Dari sebab itu yaitu kita yang harus merendahkan hati dan minta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. And then you need to ask the Lord, the blood of Jesus to wash you as white as snow. Dan setelah itu kita minta yaitu biarlah darah Yesus yaitu membasuh kita sehingga kita putih seperti salju lagi. And you need to put in the word of God as much as possible. Dan yaitu kita harus baca firman Tuhan, dikatakan benamkan diri kita setiap hari dalam firman Tuhan sebanyak mungkin. And then and you need to fast. Dan setelah itu yaitu saudara perlu puasa. And when you fast, you need to put in even more of the word of God. Dan waktu puasa yaitu kita perlu lebih lagi mana waktunya makan, yaitu karena kita nggak makan, kita baca firman Tuhan, artinya kita menaruh firman Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. And pray. Dan setelah itu jangan lupa untuk berdoa. And because if you don't do prayer and reading the word, you are just dieting. Yaitu karena kalau kita yaitu tanpa doa dan tanpa baca firman Tuhan, artinya puasa saudara seperti saudara sedang diet. So also let's look and let me give you a cross reference. Matthew 9:28. It says that the disciples were unable to cast out the demon. Yaitu di dalam Matius 9 ayat 29 dikatakan bahwa yaitu murid-murid Yesus tidak bisa mengusir keluar yaitu penyakit tersebut atau iblis tersebut. So Jesus told them that that kind of demon can only come out through prayer and fasting. Dan Yesus sendiri menjawab bahwa jenis ini tidak dapat diusir yaitu kecuali yaitu dengan doa dan puasa. So here we see that certain issues, certain kinds, through fasting, it will bring deliverance for our life. Dan kita lihat yaitu ada beberapa hal dalam kehidupan kita, kebelengguan kita itu kita nggak bisa bebas kecuali kita yaitu puasa dan doa untuk dapat membebaskan diri kita. So you must understand that fasting and prayer are about putting everything at the feet of the Lord. Dan kita harus mengerti yaitu apa sih doa puasa, intinya ialah untuk menaruh segala sesuatu perihal dalam kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Focusing on God. Dan di mana kita sepenuhnya fokus hanya pada Tuhan, so that our flesh will be subdued. Sehingga yaitu seluruh daging kita itu ditundukkan di bawah kaki Tuhan. And so God can speak to you that how you can come out of these things and how God can deliver you. Sehingga Tuhan sendiri yaitu dengan jelas bisa mengarahkan saudara, berbicara kepada saudara bagaimana yaitu dia bisa membebaskan saudara. And so very often through these things, when God begin to speak and rectify your wrong, He will give you the breakthrough that you are looking for or that you may be seeking. Yaitu seringkali waktu kita doa dan puasa, yaitu Tuhan sendiri memberikan kita terobosan, yaitu dari selama ini yang kita sedang cari-cari. Hallelujah! Wow!
It's fast, yeah? So today we have come to the end of this fasting and prayer. Dan pada hari ini saudara, itu adalah firman untuk hari ini mengenai doa dan puasa. And so I pray that the Lord will watch over you and give you the insight that you need. Dan saya berdoa yaitu biarlah Tuhan sendiri memberikan kepada saudara wawasan lebih dalam lagi di dalam yaitu bagian-bagian kehidupan saudara yang saudara butuhkan. Amen. And may the Lord keep you and protect you Dan biarlah Tuhan sendiri selalu melindungi saudara dan menjaga saudara. and Amen. bless you. Dan Dia selalu memberkati saudara. Amen. Amen. And so remember, Jesus loves you Ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara sekalian and we love you too. dan kita semua mengasihi saudara. Remember on the 17th August is the National Day of Indonesia. Ingat yaitu tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan seluruh Republik Indonesia. And at 7 p.m. we are having a seminar by Yayasan Pastor Michael. Cahaya Pemulihan. Oh, Cahaya Pemulihan. Cahaya Pemulihan. Yes. Yaitu tanggal 17 Agustus jam 7 malam kita akan ada webinar bersama yaitu Cahaya Pemulihan, Yayasan Cahaya Pemulihan. And with Pak Gede and myself as a speaker. Yaitu dengan Bapak Pendeta Dr. Gede dan juga Reverend Dr. Paul sebagai yaitu pembicara utama. And we're going to talk how to be thriving in the times of pandemic. Yaitu Roughly. judulnya sederhana yaitu bagaimana kita bisa sukses melewati masa pandemi ini. And how to be creative. Dan juga bagaimana kita yaitu bisa menjadi kreatif di masa pandemi seperti ini. So I would love you to come and join us and get yourself registered in the webinar. It's already on the Facebook, YouTube, Instagram, and also in our website, in our church website. Or if you can't get it, get in touch with us. We will give it to you. Ya, dan saudara yaitu saudara di Facebook kita, di Instagram kita itu sudah tertulis webinarnya dan kami mengundang saudara sekalian semuanya itu adalah gratis. Saudara bisa mengundang teman-teman saudara, saudara bisa langsung register. Everyone is welcome. Believers, unbelievers, all welcome. Ya, yaitu bagi saudara sekalian, yaitu saudara yang sudah Kristen atau yang belum mengenal Yesus Kristus, pokoknya itu terbuka bagi setiap orang. Kami percaya dapat memberkati setiap orang. Amen. Amen. So I will see you tomorrow morning again. Sampai jumpa lagi esok pagi saudara. Bye for now. Yaitu sampai ketemu kembali esok pagi.